Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah kasus yang mengguncang dunia medis dan hukum. Sebuah operasi kecil yang seharusnya rutin berubah menjadi titik awal terbongkarnya jaringan perdagangan organ manusia. Kisah ini dimulai dari sebuah rumah sakit di sebuah kota dan berakhir pada pengungkapan sindikat yang melibatkan oknum medis, aparat, dan perantara gelap dari luar negeri. Di tengah hujan lebat yang mengguyur kota malam itu, seorang perawat berlari tergesa menuju ruang piket. Tangannya gemetar saat menyerahkan sebuah berkas pada Kompol Dery, petugas dari unit investigasi khusus Polri yang sedang melakukan kunjungan rutin. Ada yang aneh dengan pasien ini, Pak. Dia baru saja operasi usus buntu, tapi hasil röntgennya menunjukkan ginjalnya hilang satu, ucap perawat itu sambil menunduk. Dery mengambil berkas itu dengan dahi mengernyit. Dokumen rekam medis tak menunjukkan adanya prosedur pengangkatan ginjal. Lebih aneh lagi, pasien tersebut kini menghilang dari rumah sakit, keluarganya pun tak bisa dihubungi. Siapa yang bertanggung jawab atas operasi ini? Tanya Dery. Dokter asing, Pak. Katanya dia relawan dari lembaga kemanusiaan, jawab perawat. Dery langsung tahu ada yang tidak beres. Ia sudah lama mencium adanya sindikat perdagangan organ yang menyamar sebagai bantuan medis di wilayah perbatasan Indonesia-Kamboja. Tapi ini pertama kalinya ia menemukan bukti nyata. Malam itu juga Dery dan tim kecilnya menyisir ruang bedah. Mereka menemukan alat medis canggih yang tak sesuai standar rumah sakit daerah biasa. Beberapa alat bahkan masih ada label bertuliskan huruf Khmer, bahasa Kamboja. Di tempat parkir, mereka menemukan mobil van putih tanpa plat terparkir mencurigakan di sisi gedung. Di dalamnya, bau menyengat Devi dan formalin langsung menusuk hidung. Dery menemukan sebuah boks pendingin medis dengan sisa noda Devi dan kode pengiriman tujuan luar negeri. Buka jalur pelabuhan gelap, saya yakin ini bukan operasi lokal. Perintah Dery tegas melalui radio komunikasi. Beberapa jam kemudian, polisi menemukan jejak pengiriman organ menggunakan kapal nelayan modifikasi dari data satelit. Pengiriman terakhir menuju perairan Laut Natuna, mengarah ke wilayah perbatasan Kamboja. Namun, yang paling mengejutkan adalah satu kartu identitas asing yang ditemukan di dalam kotak bedah. Namanya mencolok, Seok Jin Devi. Foto itu menunjukkan seorang pria berkacamata tampak tenang, bahkan tersenyum. Dery menatap foto itu lama. Nama ini pernah muncul dalam dokumen Interpol, bos sindikat perdagangan organ terbesar di Asia Tenggara dan tidak pernah tersentuh hukum. Inilah awalnya, gumam Dery lirih. Aku akan mengejarmu sampai ke ujung dunia sekalipun. Matahari belum terbit saat Dery dan tim kecilnya bergerak menuju pelabuhan kecil di perbatasan Kalimantan Barat. Pelabuhan itu dikenal sebagai tempat keluar masuk barang gelap yang tidak tercatat bea cukai. Disinilah, menurut hasil pelacakan satelit, kontainer berpendingin yang membawa organ tubuh sempat berhenti sebelum dikirim ke perairan Kamboja. Mereka menyamar sebagai nelayan, lengkap dengan perahu dan jaring ikan. Di antara kabut pagi, suara mesin kapal tua bergemuruh pelan. Saat mendekati dermaga tua, satu truk box sudah terparkir dengan lampu mati. Dua pria bertubuh kekar terlihat memindahkan kotak-kotak kecil berwarna biru dari truk ke dalam kapal cepat. Dery memberi isyarat. Dalam hitungan detik, pasukannya menyerbu. Polisi, teriak salah satu pria. Dua pria itu sempat mencoba melarikan diri, tapi peluru peringatan membuat mereka menyerah. Di dalam kotak ditemukan 4 organ ginjal manusia yang sudah dibekukan. Salah satu pria yang ditangkap bernama Darwis, warga lokal yang sudah lama hilang dari catatan kependudukan. Saat diinterogasi, wajah Darwis pucat, matanya berkaca-kaca. Aku cuma kurir, Pak. Aku diancam. Kalau nolak, keluarga dibunuh. Mereka bukan orang sembarangan. Siapa mereka? Tanya Dery tajam. Orang Kamboja, Pak. Bosnya namanya Seok Devi, jawab Darwis terbata. Nama itu muncul lagi, merujuk pada Seok Jin Devi, yang selanjutnya akan kita kenal sebagai Sofyan Seok Devi atau Seok Chandra. Dery mencatat dengan cepat. Dari ponsel Darwis, tim siber berhasil membuka komunikasi rahasia. Di sana ditemukan jejak transaksi digital dalam mata uang kripto, lengkap dengan lokasi pengiriman dan penerima. Batam, Johor, kemudian Phnom Penh. Ini bukan jaringan kecil, ini sistem industri.
gumam Derry sambil menelusuri jalur di layar tablet. Penyelidikan membawa Derry ke sebuah rumah penyimpanan di daerah Entikong. Di sana, tim menemukan beberapa remaja yang disekap dalam ruang sempit. Sebagian besar adalah anak jalanan yang hilang dari catatan sosial. Mereka dibius, tubuhnya ditandai dengan spidol merah. "Calon donor paksa," bisik salah satu dari mereka lemah kepada Derry. "Tolong Pak, mereka bilang aku akan dikirim malam ini, ginjalku akan dijual." Derry menahan amarah, saat itu juga ia menelepon markas besar. "Aku butuh izin operasi lintas negara, ini bukan lagi soal kriminal biasa, ini perbudakan modern." Beberapa hari kemudian, Mabes Polri bekerja sama dengan Interpol mengeluarkan Red Notice untuk Sok Chandra. Tapi pria itu bagai bayangan, muncul di satu tempat lalu menghilang di tempat lain. Namun, Derry tahu satu hal, jika ingin mengamankan operasinya, dia pasti akan muncul dalam transaksi besar berikutnya, dan itu adalah momen yang ditunggu-tunggu. Derry mempersiapkan langkah berikutnya, penyamaran ke Kamboja sebagai pembeli organ gelap, masuk ke jantung sindikat, dan menjemput sang raja gelap. Dengan satu tekad dalam hati, ia berbisik, "Aku akan menangkapmu hidup-hidup." Langit malam Jakarta mendung saat Derry duduk di ruang briefing unit khusus Mabes Polri. Di depannya terbentang layar besar yang menampilkan foto-foto wajah buronan, diagram alur pengiriman organ, dan peta digital yang dipenuhi garis-garis merah seperti sarang laba-laba. Di pusatnya, nama yang kini menjadi obsesi Derry, Sok Chandra. "Ada pergederin di Batam," ujar Kompol Damar, kepala tim siber. "Kurir baru dari Kamboja masuk 2 hari lalu. Tujuan, gudang tua dekat pelabuhan Sekupang. Mereka pakai sistem barter, bukan uang tunai. Satu organ ditukar senjata atau narkoba." Derry mengangguk lalu berdiri. "Kita tidak bisa menunggu. Kita rebut jaringannya dulu satu persatu." Operasi dimulai pukul 2 dini hari. Tim Derry, lengkap dengan pakaian gelap dan peralatan malam, menyusup ke gudang yang ditargetkan. Udara di sana lembab dan bau amis. Suara denting logam terdengar dari dalam disertai percakapan dalam bahasa asing. Di antara bayangan terlihat 5 orang pria, 3 di antaranya bersenjata laras panjang. Derry memberi kode, serbuan berlangsung cepat. Satu pelaku sempat melepaskan tembakan, tapi berhasil dilumpuhkan. Di dalam gudang, mereka menemukan pendingin medis besar. Saat dibuka, terlihat 2 kantung berisi hati dan ginjal manusia masih segar. Namun, yang paling mengerikan adalah ruang belakang. Di sana, seorang pria muda tergeletak tak sadarkan diri. Perutnya sudah dibedah separuh, dengan peralatan operasi bersederin di sekitar tubuhnya. "Ini bukan transaksi biasa," gumam Derry. "Ini pembantaian sistematis." Salah satu pelaku bernama Phong, pria Kamboja berusia 40-an yang fasih berbahasa Indonesia. Di bawah interogasi intensif, Phong akhirnya bicara. "So, dia ada di Phnom Penh sekarang, tapi dia tahu kalian akan datang. Dia selalu satu langkah di depan." "Bagaimana dia tahu gederin kita?" tanya Derry. Phong terdiam, tapi ekspresinya berkata banyak. Keesokan harinya, Derry menerima panggilan dari Jakarta. Ada kebocoran informasi. Beberapa pejabat lokal diketahui menerima suap dari jaringan Sok. Bahkan, salah satu nama di daftar merah ternyata adalah pensiunan jenderal yang pernah menjadi atasan Derry. "Kalau kau teruskan ini, Derry, kau tidak hanya melawan penjahat internasional, kau melawan sistem." Derry menggenggam gagang telepon dengan rahang mengeras. "Aku tidak peduli. Selama mereka menculik rakyat kita, mencuri organ dari anak-anak yang tak berdaya, mereka musuh negara." Sore itu, Derry menerima pesan singkat dari nomor tak dikenal, hanya satu kalimat. "Ingin bertemu? Sok, datang sendiri ke Phnom Penh, jangan bawa siapapun." Derry menatap layar ponselnya lama. Tantangan itu diterima. Ia tahu malam berikutnya mungkin jadi malam terakhir dalam hidupnya. Tapi kalau ini harga yang harus dibayar untuk menghancurkan kejahatan ini, Derry siap, tidak akan mundur. Bandevi Internasional Phnom Penh diselimuti kabut tipis ketika Derry melangkah keluar dengan identitas baru, Dr. Reza Fadilah, spesialis transplantasi dari Indonesia yang disebut-sebut tengah mencari pasokan organ untuk klien kaya di Timur Tengah. Penyamaran ini disiapkan dengan sangat hati-hati oleh Interpol, lengkap dengan dokumen palsu, riwayat profesional buatan, dan jalur komunikasi tertutup.
3 hari setelah kedatangannya, Derry berhasil menjalin kontak dengan perantara lokal bernama Malis, wanita muda yang cerdas dan licin. Malis adalah kaki tangan Sok, tapi bukan orang dalam. Ia hanya penghubung antara pembeli dan sang raja organ. "Kami bisa menyediakan apa saja," kata Malis sambil mengaduk teh susu di kafe kecil. "Tapi Dr. Reza harus menunjukkan komitmen. Tidak semua orang bisa bertemu Sok Chandra." Derry menyelipkan setumpuk uang ke dalam map dokumen medis dan menyerahkannya dengan tenang. "Aku bukan orang yang suka buang waktu," ucapnya dengan aksen asing. "Aku perlu ginjal sepasang dalam 2 hari. Malis tersenyum tipis. "Saya akan atur. Tapi ingat, sekali Anda masuk ke dunia ini, tidak ada jalan keluar." 2 hari kemudian, Derry dibawa ke sebuah klinik ilegal di pinggiran Phnom Penh. Tersembunyi di balik bangunan toko alat elektronik, ia diminta memeriksa 2 donor yang terikat di ranjang logam dengan mata tertutup dan tangan terborgol. Keduanya masih remaja. Salah satunya sempat berbisik lemah dalam bahasa Indonesia, "Tolong Pak, saya dari Medan." Devih Derry mendidih, tapi wajahnya tetap dingin. Dia mengambil gambar diam-diam, lalu mengaktifkan mikrofon tersembunyi di balik kerah bajunya. Semua yang terjadi direkam dan langsung dikirim ke server Interpol secara real-time. Tiba-tiba pintu ruangan terbuka, dan di sanalah dia, Sofyan Devi. Rambut disisir rapi ke belakang, berkemeja linen putih, dan membawa tongkat kayu mahal. Pria itu tersenyum sambil menatap Derry. "Jadi Anda dokter dari Indonesia? Kabarnya Anda bisa menyelamatkan banyak pasien." Suaranya datar, penuh kecurigaan. Derry berdiri dan mengangguk sopan. Sok melangkah lebih dekat, matanya tajam. "Dan saya juga tahu, beberapa dari dokter itu bukan dokter sungguhan." Ketegangan menebal. Sok menyentuh bahu Derry. "Kita lihat saja nanti. Apakah Anda benar-benar pembeli atau polisi?" Derry tidak berkedip, tapi ia tahu identitasnya sudah di ujung tanduk. Malam itu, Derry dibawa ke sebuah villa mewah di luar kota, dikawal 4 pria bersenjata. Pintu terkunci dari dalam, ponselnya dirampas. Sok muncul lagi, kali ini tanpa senyum. "Kau terlalu tenang untuk dokter baru. Terlalu banyak bertanya, dan wajahmu familiar." Sebelum Derry menjawab, pria bersenjata menarik borgol dan hendak memborgol kedua tangannya. "Bawa dia ke ruang bawah tanah." Tapi saat para penjaga lengah, Derry menghantam salah satu dengan siku, merampas pistol, dan menembak 2 penjaga sekaligus. Keadaan berubah menjadi kekacauan. Sirene dari luar mulai terdengar. Interpol dan pasukan khusus Kamboja akhirnya menyerbu villa itu. Sok mencoba melarikan diri melalui lorong rahasia, tetapi Derry mengejarnya. Mereka bertarung di halaman belakang, tangan kosong. Sok menebas pisau ke arah Derry, tapi Derry berhasil melumpuhkannya dengan pukulan ke tenggorokan dan borgol cepat di pergelangan tangan. "Permainan selesai, Sok," ucap Derry terengah. "Kau bukan bayangan lagi. Kau adalah tahanan." Sok mendesis, matanya penuh kebencian, tapi tidak berkata apa-apa lagi. Malam itu, nama Sofyan Sok Devi resmi masuk dalam daftar tahanan yang akan diekstradisi ke Republik Indonesia. Dunia mulai sadar, ada seorang polisi dari Indonesia yang berhasil mengguncang sindikat internasional dengan nyawa sebagai taruhannya. Tapi ini belum selesai. Sok akan segera diadili, dan di sanalah segalanya akan mencapai titik klimaks. Jakarta gempar. Berita tentang penangkapan Sok Chandra, bos sindikat jual beli organ internasional, menyebar secepat api di Padang Ilalang. Media nasional dan internasional menyorot wajah pria itu yang kini tampak lusuh dalam balutan rompi tahanan, dikawal ketat saat dipulangkan ke Indonesia dengan pengawalan bersenjata penuh di Bandevi Soekarno-Hatta. Derry turun dari pesawat dengan langkah berat, sorak-sorai media, kilatan kamera, dan pertanyaan wartawan bertubi-tubi tak sedikit pun mengganggu fokusnya. Ia tahu tugasnya belum selesai. Sidang pertama berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Keamanan diperketat. Sebagian publik tak percaya bahwa pria yang begitu dingin dan rapi dalam menyembunyikan jejak kejahatannya akhirnya duduk di kursi pesakitan. Jaksa membacakan daftar dakwaan. Terdakwa diduga kuat menjadi otak dari sindikat jual beli organ manusia lintas negara. Kejahatan meliputi penyekapan, penyiksaan, perdagangan manusia, hingga pembunuhan, ancaman hukuman mati. Sok duduk dengan tatapan kosong.
Di balik wajahnya yang tenang, terpancar kesombongan, seakan ia yakin sistem hukum tak akan bisa menyentuhnya. Namun Derry tidak tinggal diam. Bersama tim penyidik, ia menyerahkan lebih dari 300 bukti digital, termasuk rekaman transaksi, lokasi penyimpanan organ, kesaksian korban selamat, dan keterlibatan pejabat yang disuap oleh jaringan SOK. Semuanya dipresentasikan di persidangan dengan rapi, sistematis, dan tak terbantahkan. Puncaknya adalah kesaksian seorang korban bernama Yuni, gadis remaja asal Surabaya, yang sempat disekap dan nyaris kehilangan ginjalnya di Phnom Penh. Dengan suara gemetar, Yuni berkata, "Saya lihat sendiri ada anak-anak lain yang tidak selamat. Organ mereka diambil hidup-hidup. Dia ada di sana, dia melihat, dia tertawa." Ruangan sunyi. Bahkan hakim terlihat menahan emosi. SOK mulai resah. Setelah 7 minggu sidang dan pemeriksaan intensif, tibalah hari yang ditunggu. Pengadilan memutuskan, maka dengan ini terdakwa Sofyan Devi dijatuhi hukuman mati atas kejahatan terhadap kemanusiaan yang sistematis dan masif. Negara tidak akan memberi ruang bagi predator berkedok bisnis kemanusiaan. Suara palu hakim menghantam meja, menandai akhir dari perjalanan panjang perburuan ini. SOK menjerit, mengumpat dalam bahasa Khmer. Namun penjagaan tidak memberi celah. Ia digiring keluar ruang sidang tanpa belas kasihan. 3 bulan kemudian, SOK dieksekusi di Nusa Kambangan, tanpa upacara, tanpa keluarga, dan tanpa jenazah yang dijemput. Jenazahnya dikuburkan di sebuah lokasi yang dirahasiakan, dalam sebuah liang lahat tanpa nisan, tanpa nama, tanpa doa, dikawal oleh aparat bersenjata. Derry berdiri di tepi makam, tatapannya tegas namun lelah. "Bukan karena aku membencimu, tapi karena tak ada lagi tempat untuk iblis di dunia ini," bisiknya lirih. Perburuan telah selesai, tapi di dalam hati Derry, pertempuran moral belum berakhir. Dunia masih gelap, namun ia bersumpah, selama dirinya masih bernapas, tak akan ada sindikat yang bisa bersembunyi di balik kebusukan uang dan kekuasaan. Beberapa minggu setelah eksekusi Sofyan Devi, Jakarta kembali memasuki rutinitas sehari-hari. Berita tentang sindikat perdagangan organ yang berhasil dihancurkan oleh polisi Indonesia masih menjadi perbincangan, tetapi semakin lama cerita itu memudar dari ingatan publik. Namun bagi Derry, segalanya masih segar di pikirannya. Keberhasilan menumbangkan sindikat yang mengerikan itu bukanlah akhir dari segalanya, melainkan sebuah awal dari perjalanan panjang yang harus ia hadapi. Pagi itu, Derry berdiri di depan makam tanpa nisan yang terletak jauh di dalam hutan Nusa Kambangan, tempat jenazah Sofyan Devi kini beristirahat. Tanpa nama, tanpa jejak, tanpa pengakuan dari dunia yang telah ia sakiti. Makam itu sederhana, hanya sebuah liang kubur yang ditutupi tanah dan dedaunan. Derry menatap tanah itu dalam-dalam, seakan berharap bisa menemukan jawaban atas pertanyaan yang terus mengganggu pikirannya. Apakah ini benar-benar keadilan? Ia tahu SOK telah membayar harga yang sangat mahal atas kejahatannya, namun di dalam hatinya rasa hampa masih menyelimuti. "Ini hanya sebuah simbol," Derry berkata pelan pada dirinya sendiri. Tapi dunia tidak akan mengenalnya lagi. Ia melangkah mundur, meninggalkan makam itu di belakangnya. Kembali ke Jakarta, Derry tidak merasa seperti pahlawan di tengah sambutan yang datang. Ia justru merasakan kekosongan. Media meliput kisahnya dengan beragam sudut pandang, ada yang menyebutnya sebagai pahlawan yang tak dikenal. Tetapi Derry tidak merasa ada kebanggaan dalam dirinya. Baginya, ini adalah pekerjaan yang harus dilakukan dan sudah selesai. Namun, setiap kali ia melewati jalan-jalan kota, bayangan wajah-wajah korban perdagangan organ yang pernah ia lihat, wajah-wajah yang dipenuhi ketakutan dan penderitaan, terus menghantui pikirannya. Bagaimana dengan mereka yang masih terjebak dalam jaringan serupa? Berapa banyak lagi yang harus diselamatkan? Pertanyaan itu terus bergema dalam hati Derry. Hari berikutnya, Derry kembali ke kantor pusat Mabes Polri. Kali ini ia hanya membawa dirinya sendiri. Tidak ada perayaan, tidak ada soderin. Semua berjalan seperti biasa. Namun, ada satu hal yang baru di meja kerjanya. Sebuah amplop coklat tebal yang tergeletak begitu saja, dengan tulisan yang ia kenali dari teman lama. Tanpa ragu, Derry membuka amplop itu.
Di dalamnya ada sebuah surat dan sebuah foto. Surat itu berisi pesan singkat. Tugasmu belum selesai, Derry. Dunia ini masih penuh dengan kegelapan. Jika kau ingin menghentikan mereka yang lebih besar, lebih kejam, datanglah ke Surabaya. Kami tahu bahwa ada lebih banyak yang harus dihancurkan. Dan foto itu, sebuah foto lama, menunjukkan seorang pria yang sangat familiar. Fong, kaki tangan Sok yang pernah ia tangkap di Batam. Derry menatap foto itu sejenak, jantungnya berdegup kencang. Ternyata Sok Chandra hanyalah bagian dari jaringan yang lebih besar yang belum sepenuhnya berhasil dihancurkan. Dengan tangan yang sedikit gemetar, Derry menyimpan surat itu dan foto di dalam laci mejanya. Ia tahu jalan di depannya tidak akan pernah lurus, tetapi ia juga tahu bahwa setiap langkah kecil, setiap upaya untuk menghentikan mereka yang mengancam kehidupan manusia adalah bagian dari perjuangan yang tak akan berakhir. Di luar, matahari mulai tenggelam di balik gedung-gedung Jakarta. Namun di dalam hatinya, Derry merasakan sebuah panggilan yang tak bisa ia abaikan. Ini bukan akhir dari cerita. Ini adalah sebuah bab baru yang menunggu untuk dimulai. Dan kali ini, ia akan melawan mereka yang lebih besar, yang lebih gelap, yang lebih tak terlihat. Dengan tekad yang bulat, Derry melangkah keluar dari kantor, siap menghadapi apapun yang akan datang. Dunia ini masih membutuhkan banyak pahlawan yang siap bekerja dalam bayang-bayang, tanpa mengharap pujian, hanya demi menyelamatkan mereka yang tak bisa menyelamatkan diri. Di tempat yang jauh, di bawah tanah yang dalam, sebuah kuburan tanpa nama menyimpan kisah dari seorang pria yang pernah menguasai dunia gelap perdagangan organ. Tetapi bagi dunia, namanya akan terlupakan. Hanya segelintir orang yang tahu siapa dia dan bagaimana dunia bisa kembali sedikit lebih aman tanpa keberadaannya. Namun di hati Derry, ia tahu perjuangan ini akan terus berlanjut.